Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abel Agra Prana. Kali ini saya akan membahas tentang kargo. Apa saja itu pengertian kargo, macam-macam kargo, dan irregularity kargo. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah kargo jurusan Ilmu Pariwisata Universitas Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi-materi berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kargo. Kargo adalah semua barang yang dikirim melalui udara, laut, atau darat yang biasanya untuk diperdagangkan baik antar wilayah atau kota di dalam negeri maupun antar negara yang dikenal dengan istilah ekspor impor. Apapun jenisnya, semua barang kiriman kecuali benda-benda pos dan bagasi penumpang baik yang diperdagangkan maupun untuk keperluan lainnya dan dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dikategorikan sebagai kargo. Ada pihak utama yang terkait dengan penerimaan kargo, yaitu pihak pengirim, penerima, pihak pengangkut, dan pihak ground handling atau warehouse operator. Dan shipper bisa berupa perorangan, badan usaha, dilakukan secara langsung tanpa perantara, atau melalui jasa ekspedisi pengiriman barang yang dikenal dengan istilah freight forwarder atau ekspedisi muatan kapal laut atau ekspedisi muatan pesawat udara. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas macam-macam kargo. Yang pertama yaitu ada general cargo atau kargo umum atau kargo biasa. General cargo ini adalah kargo atau barang yang termasuk pada kategori jenis kargo yang umumnya memiliki sifat tidak membahayakan, tidak mudah rusak, busuk, ataupun mati. Jenis barang yang termasuk dalam kategori general cargo ini tidak memerlukan penanganan khusus asalkan persyaratan pengangkutan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita masuk ke kategori kedua yaitu special cargo atau kargo khusus. Nah, jenis kargo berikut ini adalah kargo atau barang yang memerlukan penanganan khusus baik dalam penerimaan, penyampaian, atau pengangkutan. Adapun beberapa contoh special cargo yang harus kita ketahui bersama yaitu seperti live animal. Live animal ini adalah jenis kargo yang meliputi hewan-hewan hidup yang dikirim melalui pesawat udara seperti anak ayam, kuda, kambing, ikan, dan lain-lain. Kemudian ada human remain. Human remain ini adalah jenis kargo khusus yang berupa mayat manusia. Yang ketiga ada itu perishable goods. Perishable goods ini adalah kargo atau barang-barang yang mudah sekali hancur, rusak atau busuk seperti buah-buahan, sayuran, daging, bunga, dan bibit tanaman. Kemudian ada valuable goods. Nah, valuable goods ini adalah barang-barang yang memiliki harga ataupun nilai yang tinggi atau bisa juga disebut sebagai barang berharga seperti emas, berlian, intan, platina, dan lain-lain. Kemudian ada strongly smelling goods, yaitu barang yang memiliki bau atau wangi yang sangat menyengat seperti durian, minyak wangi, minyak kayu putih, dan lain-lain. Kemudian ada live human organ. Nah, jenis kargo ataupun barang-barang yang meliputi organ tubuh manusia ini yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, hati, jantung, dan lain-lainnya ini termasuk dalam kategori special cargo. Kemudian kita masuk ke kategori yang ketiga yaitu dangerous cargo atau kargo yang berbahaya. Nah, dangerous cargo ini adalah jenis kargo atau barang yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dan berbahaya yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan dan keselamatan penerbangan. Nah, dangerous goods ini juga terbagi ke dalam beberapa klasifikasi. Mungkin kita akan bahas beberapa di antaranya. Yang pertama itu explosive goods atau REX. Explosive goods atau REX ini adalah barang-barang berbahaya yang mudah meledak seperti misiu, peluru, bom, nuklir, senjata berat, kembang api, dan beberapa jenis lainnya. Kemudian
yang termasuk dalam pembagian dari dangerous goods ini yaitu gas atau RPG, yaitu jenis barang yang mudah menguap seperti butane, hidrogen, propan, dan sejenisnya. Nah, kemudian kita masuk ke irregularity cargo. Menurut SBU Garuda, irregularity cargo adalah permasalahan yang terjadi dalam penanganan kargo. Selain itu, irregularity cargo juga dapat diartikan sebagai kejadian penyimpangan yang terjadi pelayanan lapangan yang penerapannya yang tidak sesuai dengan standar operation prosedur. Jadi dapat disimpulkan bahwa irregularity cargo adalah kargo yang dalam proses penerimaan atau pengiriman mengalami ketidakberesan karena tidak sesuai dengan standar operation prosedur yang berlaku. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan macam-macam irregularity cargo. Yang pertama yaitu ada missing cargo. Missing cargo adalah kargo yang tidak dapat ditemukan dan berdasarkan sumber pemberitahuannya, maka irregularities-nya terbagi atas missing di stasiun pemberangkatan atau origin station, yang berarti bahwa kargo hilang di stasiun pemberangkatan. Kemudian ada di missing di stasiun kedatangan atau destination station, yang berarti bahwa kargo hilang di stasiun tujuan. Kemudian yaitu ada damaged cargo. Damaged cargo adalah kargo yang ditemukan dalam keadaan rusak, baik itu kerusakan packing, isi, mutu dari kargo itu sendiri. Damaged cargo terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu filthy, yaitu kargo yang isinya rusak ataupun hilang. Spoil, kargo rusak dan tidak layak untuk digunakan lagi atau hancur. Torn, kargo yang packingnya ditemukan dalam keadaan rusak atau robek, tetapi belum bisa dipastikan apakah isi dari kargo tersebut hilang atau masih dalam keadaan komplit. Kemudian itu breakage, yaitu kargo rusak atau pecah, biasanya digunakan untuk kargo yang berlabel fragile. Yang selanjutnya itu mortality, biasanya digunakan untuk live animal cargo, antara lain live fish, chicken, atau binatang hidup lainnya yang diterima di stasiun tujuan dalam keadaan mati. Kemudian ada deterioration, biasanya digunakan untuk menyatakan kargo irregularity pada perishable cargo seperti ikan konsumsi, sayur mayur, dan lainnya, yaitu adanya kerusakan mutu atau adanya penurunan mutu dari kargo. Kemudian yaitu ada overload cargo. Overload cargo ini adalah kargo yang sudah dibuatkan manifest serta dokumen lain siap untuk diberangkatkan, tapi gagal diberangkatkan karena pesawat terjadi kelebihan kapasitas muatan. Kemudian itu ada found cargo. Found cargo adalah kargo yang ditemukan di stasiun tertentu yang bukan merupakan tujuan stasiunnya. Contohnya ini, misalnya kita mengirim barang ke Pariaman melalui kereta api. Akan tetapi barang yang kita kirim tersebut ditemukan di stasiun Padang. Nah, ini termasuk dalam found cargo. Nah, mungkin sampai di sini video pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.